Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warnadi dari Prodi SIKC Politeknik Negeri Indramayu. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah basis data lanjut, yaitu mengimplementasikan Oracle XE21C untuk sistem informasi geografis kampus Politeknik Negeri Indramayu. Oke. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari tugas akhir ini adalah pentingnya pengelolaan basis data dalam sistem informasi, khususnya dalam konteks lingkup kampus, dan juga Oracle sebagai RDBMS dipilih karena akan menawarkan fitur-fitur keamanan, efisien, dan dukungan terhadap PL/SQL. Tujuan proyek antara lain yaitu memahami administrasi user di Oracle, menerapkan perintah grant dan revoke. Perintah grant untuk memberikan privilege kepada user dan revoke untuk menghapus privilege user. Dan juga membuat program PL/SQL seperti prosedur, function, trigger, view, dan lain-lain. Dan juga membangun database yang efisien, aman, dan juga bagus. Oke. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di bab ini dijelaskan konsep-konsep dasar seperti user, role, privilege, dan di Oracle. Yang pertama itu grant dan revoke yang sudah kita bahas tadi. Nah, grant revoke itu digunakan untuk mengatur hak akses user ataupun pengguna dan pengguna PL/SQL yang didukung karena mendukung logika basis data secara otomatisasi, dan juga dibahas penggunaan function, prosedur, trigger dalam konteks sistem informasi geografis, serta studi pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Oke. Bab 3 yaitu perancangan sistem. Sistem ini dirancang untuk mendukung sistem informasi geografis kampus. Ada beberapa fitur utama yang termasuk adalah login, yaitu menyimpan data, yang pastinya ada menyimpan data pengguna, dan juga pengelolaan gedung, ruangan. Yang dimaksud itu adalah data gedung dan ruangan, seperti menambahkan gedung, menghapus, mengedit, ataupun merubah namanya. Selain menambahkan dan mengedit ruang dan gedung, ada juga jadwal perkuliahan dan juga peta interaktif. Database ini dirancang dengan entitas seperti pengguna, gedung, ruangan, jadwal. Semua entitas ini memiliki relasi dan atribut yang spesifik untuk kebutuhan sistem ini. Ada banyak query lanjutan seperti view, trigger, function yang disiapkan untuk mendukung logika sistem. Sebelum lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu setiap entitas dan atribut dan juga constraint. Yang pertama itu, dan saya paparkan di depan, ada 4 entitas dengan atribut-atributnya masing-masing dengan relasinya juga. Nah, untuk diagram relasi tabel ini sudah saya paparkan juga dengan primary key. Masing-masing entitas itu menggunakan tipe data integer, nama, varchar 2, terus ada juga jenis, ada waktu, dan seterusnya, dan lain-lain. Oke. Dan selanjutnya implementasi dan pengujian dalam Oracle kami. Implementasi dan pengujian bab 4. Oke. Yang pertama itu kita membuat user admin dulu ya. User admin, user tertinggi. Oke.
sudah saya buat, dan ini gambarnya. Dan juga kita membuat tabel, baik tabel pengguna, tabel gedung, tabel ruangan, dan juga tabel jadwal. Dan di situ sudah ada itunya, sintaksnya, dan sudah ada pengujiannya. Dan untuk penerapan constraints itu yaitu penggunaan primary key pada ID pengguna not null ataupun tidak boleh kosong. Ya, biasanya secara otomatis terisi auto increment. Gedung pun sama, ruangan dan juga jadwal. Mungkin untuk ID ruangan dan juga gedung mungkin akan kita sesuaikan berdasarkan gedung dan tempatnya. Ada 3 kelas ataupun 3 user class ataupun jenis user ya. Yang pertama itu admin, yang kedua dosen, mahasiswa, dan juga pengunjung. 4. Oke. Dengan ada batasan-batasan tertentu seperti admin dengan all privilege, dosen dia bisa ngedit tabel jadwal, tabel ruangan juga, dan juga mahasiswa hanya bisa melihat seperti pengunjung. Tapi pengunjung dibatasi di jadwal, jadi pengunjung itu nggak bisa mengakses jadwal. Yang bisa mengakses jadwal itu hanyalah mahasiswa. Oke. Setelah ditentukan ada 4 golongan, ya kita membuat role-nya. Yang pertama itu role admin, role dosen, role mahasiswa, dan juga role pengunjung. Nanti kita bisa tambahkan role tersebut dan kita sudah implementasikan, dan ini dia. Oke. Selain kita sudah membuat role, user, dan untuk saat ini kita membuat table, dan ini sudah komplit. Oke, di sini saya menampilkan view. Nah, di situ ada sintaknya dan juga itu hasilnya. Nah, view ini digunakan berfungsi untuk melihat ataupun mempermudah dalam baik mahasiswa, mempermudah agar melihat jadwal. Kita sengaja konfigurasi dan ini hasilnya. Dan selanjutnya itu adalah function saya. Yaitu untuk struktur itu saya menggunakan hapus ruangan, itu menggunakan shader dan juga bagian dalam ruangan dengan keadaan ID. Ya, jadi kita tinggal memasukkan ID ruangan tersebut, dan ruangan tersebut secara otomatis terhapus menggunakan perintah escape hapus ruangan ID ruangan tersebut. Ini hasil uji coba saya yang ID 100. Dan ini saya menggunakan kriteria yang kelanjutan tadi yang menghapus ruangan. Kan kalau misalnya kita menghapus satu-satu jadwal itu kan agak repot. Kalau misalkan kita ini menghapus ruangan, nah kita itu menggunakan trigger yaitu menghapus jadwal. Jadi ketika ruangan tersebut dihapus, maka jadwal juga terhapus. Jadi kita nggak usah kerja secara manual supaya ada stabilisasi data. Contohnya ketika ruangan tersebut dihapus, maka jadwal pada ruangan tersebut terhapus juga. Dan ini dicoba dalam ruangan. Kita sebutkan di ruangan dan juga function. Function saya menggunakan mengecek ketersediaan ruangan. Contoh cek ketersediaan ruangan tersebut untuk mengecek apakah ruangan tersebut kosong. Juga ini untuk pengujian sudah berakhir, dan untuk
persediaan ruangan, di ruangan maksudnya pada hari Selasa juga dengan waktu waktu yang kita inginkan, status pembuatan kan menentukan transaksi database. Untuk transaksi database sendiri saya menggunakan pengolahan data jadwal, yaitu structure output one, yaitu untuk menampilkan output yang kita masukkan, dan juga declare, yaitu memberikan deklarasi suatu variabel ID. Kita menggunakan 201 ID ruangan yang akan kita periksa, dan juga hari, yaitu hari Senin atau timestamp. Ini berguna di halaman detail data, dan juga bukan, dan ini kita sudah saya coba. Dan kesimpulan, laporan tugas kami ini membangun sistem basis data untuk mendukung sistem informasi geografis kampus yang cukup mencakup data gedung, ruangan, kelas, dan juga jadwal seluruh database ini dirancang berdasarkan ERD ataupun entity relation diagram yang sudah diimplementasikan oleh kita menggunakan Oracle database Oracle SE 21C. Proses yang telah kami terapkan juga begitu basis data mulai dari pembuatan tabel, constraint hingga pembuatan fitur lanjutan seperti view, storage prosedur, driver, function, dan juga pengolahan baik role, user, serta surveillance, yaitu pengolahan manajemen user. Penerapan seperti ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan juga integritas data, memudahkan akses informasi, dan juga mendukung pengelolaan kampus secara efisien dan struktur. Saran kami dengan adanya database ini diharapkan pengembangan kampus tahap selanjutnya seperti terbuka visual dan juga pemetaan integrasi dengan web bisa dilakukan dengan fondasi basis data yang kuat. Untuk kami untuk sementara ini kami hanya 3 rujukan saja. Yang pertama itu dari Yoda, yaitu tugas dan juga pembuatan aplikasi sistem informasi geografis kampus Undip. Kita dan juga Masyur implementasi sistem informasi geografis yang menggunakan Google Maps API dalam pemetaran atau mahasiswa untuk informasi geografis. Dan untuk antar muka kami lampiran integratif dan table banget. Selain untuk pencarian, dia itu mengakses tabel gedung, ruangan, dan juga jadwal. Ketika kita klik, maka keluar nama gedung ataupun nama ruangannya. Kalau kita klik di pertanyaan, dan juga ini halaman jika kita masuk yang tombol 3 ini, tombol menu. Jadi itu kita bisa mengarahkan menu seperti itu, login, register, dan juga menampilkan daftar gedung, menampilkan daftar ruangan. Dan juga halaman login itu memverifikasi username dan password. Mungkin di IAD kami menggunakan nama pengguna, kemudian mengambil data dari nama pengguna, dan juga halaman detail yang berisi detail dari ruangan tersebut seperti jadwal dan lain-lain. Halaman detail jadwal, dan ini akan berisi halaman jadwal. Dan sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sudah. Terima kasih.